Lebih susah sinonim, Jir. Karena itu dia per kata, guys. Bentar ya. Ntar aku jelasin. Wait. How to record. How to record. Ya. Buset, ada 2 yang reaction. Ada 7 yang reaction 2. Mana sih Zoom? Allahu Akbar. Ini beneran lagi kutukan jam 1. Ah. Ya, besok-besok mending pagi deh. Hmm, sedih. Mau sedih. Saya sama siapa dong? Sama siapa, Wit? Dia dulu anjir. Nah, udah nih. Alfat udah ini, Bro. Udah respon. Nah, oke. Ya, 5 doang. Dikit. Gambar di statement aja sih, soalnya nanti mah sisanya dibahas sama Bibuk, guys. Nah, oke, mantap. Nah, udah ada guys, udah ada Alfat, apakah sudah? Cari dulu. Nah, oke. Sip. Terima kasih untuk 118 orang yang sudah setia menunggu sambil mengikuti eh quiznya. Ya, I love you guys. Oke, aku mulai ya. Sebelumnya, kita berdoa dulu nih. Semoga dengan belajar literasi bahasa Inggris hari ini, kita dimudahkan dalam menjawab soal LBN nanti. Amin. Semoga kita tiba-tiba tuh kayak paham gitu. Enggak tiba-tiba sih. Ya, kita paham sama teksnya, kita paham sama opsinya, kita jawabnya bener. Amin. LBS 1000, amin. Amin untuk segala hal baik. Amin untuk segala hal baik. Amin untuk segala hal baik. Oke, mulai ya. Hari ini sesuai judul, asik. Sesuai judul, kita bakal diskusi nih guys tentang sinonim, antonim, dan vocabulary and context. Nah, kalau di materi ini teorinya tuh nggak banyak, butuhnya tuh practice. Makanya tadi kuisnya tuh lumayan banyak ya, apalagi di sinonim dan antonim. Lihat sendiri hasil kalian gimana. But that's okay, karena jujur selama aku bahas soal juga, aku ada beberapa kata tuh yang aku juga baru, guys. Pokoknya bahasa itu never ending story. Ya nggak sih? Itulah. Nah, ya, bahasa Indonesia aja kadang ada gitu kan yang belum kita ketahui. Lagi bahasa Inggris yang kita tuh kayak uh, second language kita gitu. Nanti pan materi ada apa, sinonim, antonim, terus kita nanti practice. Oke, nah, master synonym helps you. Yang pertama tuh understand purpose sentence. Contohnya, the weather is extremely hot. It's equal to the weather is very scorching. Ya, ini mirip-mirip kayak restatement kayak yang tadi. Terus yang kedua, some UTBK question are asking for the same thing but in different words. Contohnya nih kayak which of the following better restates the sentence bla 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 itu equal sama sentence titik 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 has the same meaning as bla 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 gitu. Jadi kadang walaupun materinya tuh sama tapi kadang di tiap TO atau di UTBK tuh nyampeinnya dengan kata-kata yang berbeda. Contohnya ini. Terus yang ketiga, answering restatement, closest meaning, and etc. Restatement kayak yang tadi, terus closest meaning nanti kalau nggak salah ada ini ya guys, ada kita ngerjain ntar. Terus level of reading comprehension, nah nih yang tadi masih struggle sama vocabulary, bisa kalau kalian nemu vocab baru, kalian tulis juga sinonimnya, antonimnya nggak gitu perlu sih. Sinonimnya kata-kata yang maknanya tuh sama apa aja.
Terus kasih juga bisa kayak konteksnya tuh misal kalian di balon helium kalian nemu satu kata, misalnya ancient gitu, ancient kalian nggak tahu artinya apa, kalian googling di, bisa di Cambridge Dictionary atau Oxford Dictionary, kalian tulis maknanya tuh apa, kalau masih belum paham juga itu artinya apa, bisa ke Google Translate. Nah, tapi biasanya di Google Translate tuh nggak langsung kayak padu gitu sama kalimat yang, di konteksnya itu. Kalian bisa nyesuaiin lagi lah itu kayak, ini kira-kira kalau ini tuh, di kalimat ini fungsinya sebagai apa gitu, artinya tuh apa. Terus yang terakhir, understanding the contrast or opposite meaning, digemainin aja biasa sesuai konteks. Bisa sih, cuman kemarin tuh aku kan ada kelas ya guys, terus katanya kalau di AI itu biasanya terlalu instan. Dan ya sebenarnya nggak salah, tapi ya itu terlalu instan aja. Kalau di kamus itu kan kita bisa cari dulu, kita bisa membandingkan. Ya, boleh deh sekarang. Lineage. Oke. Hmm, nah, misal ini. Misal di Oxford Dictionary. Misal kita mau cari ancient. Nah, di sini ada kelas katanya tuh apa, yaitu adjective, kata sifat. Terus bisa dengerin suaranya. Ancient. Nah, bisa dengerin suaranya juga, guys. Terus ini maknanya tuh ada berapa sih? Ada 3 nih di sini. Yang pertama, belonging to a period of history that is thousand of years in the past. Terus ada contoh kalimatnya juga. Opposite itu modern, karena ancient itu kan lama, terus opposite atau antonimnya itu modern. Di sini ada topiknya juga, topiknya tuh history, level English-nya A2. Terus ini apakah ada extra samples, terus Oxford Collection Dictionary, dan macam-macamnya. Di Balhel kan artikelnya banyak. Kalau semua artikel cukup dipahami 1 hari, itu boleh nggak sih? Kalau di Balhel, itu kan tujuan kalian buat baca, bukan buat benar-benar paham ke topik yang lagi diapin itu ya. Hmm, cukup ini sih, jujur cukup kalian baca semuanya, terus translate, kalian paham kurang lebihnya apa, terus besok ya udah tinggal dilakuin aja terus dan menerus. Nanti kalian, kalau udah terbiasa reading comprehension in English, ini, terbiasa gitu. Jadi paham aja, nanti ya di akhir. Oke, kita next dulu ya. Sinonim, ya sinonim, sama aja kayak bahasa Indonesia, kata yang maknanya tuh sama. Word or expression that has the same or nearly the same meaning as another in the same language. Big and large as synonym, ya kan? Big itu sama besar, terus large juga besar. Contohnya nih, si major in law at Universitas Indonesia equal to si studied law at Universitas Indonesia. Jadi major dan studied di sini konteksnya dalam konteks ini itu maknanya sama. Major itu kan jurusan ya, kayak ya udah si major in law, dia belajar hukum gitu, she studied law, dia belajar hukum. Nama webnya itu Oxford Dictionary. Bentar, aku salin link kali ya. Kirim di ini kok guys, di tracker selalu aku kirim. English Tools gitu. Oh, di rekaman YouTube selalu aku tulis di ininya. Aku tulis di deskripsinya. Oke, next. Terus kalau antonim yaitu kebalikannya. A word that means the opposite of another word. Opposite means kebalikannya, bertolak belakang gitu. Sama kok guys, sama. Jam kelasnya sama kok, jam 1. Ya kan? Iya. Terus, contohnya nih, old has the possible antonyms, young and new. Young itu sebenarnya bisa muda, bisa juga baru. Tapi both can be, dua-duanya tuh
bisa bersinonim gitu. Aku bukan kelas itu, mohon maaf. Aku DWU aja. Kalau itu kelas LBI, kelas yang formalnya itu loh guys, yang di Zoom. Kalau ini WU namanya. It's okay, it's okay, it's okay. Percayalah pada ini guys, percaya pada saluran. Berarti kalau ada pengumuman kayak gini, berubah jadwal gitu. Oke, next ya. Nah nih, careful. Walaupun kata kamus bersinonim, beberapa kata harus punya pasangan kata yang tepat agar maknanya juga sama gitu. Eh, contohnya nih, kata May. Buat Oxford bisa langsung ada sinonimnya kakak. Bisa-bisa. Kata May. Kalimat pertama, denim blue may look good on you. Terus kalimat kedua, may I borrow your pencil please? Terus yang ketiga, there's a need to study so that all the things I imagine may be as I expected. Nah, May di kalimat yang pertama itu merujuk ke mungkin. Jadi, denim blue, eh, biru denim gitu ya, itu mungkin tampak bagus gitu di kamu. Terus di kalimat kedua, May di sini lebih ke artinya itu kayak bolehkah, ya kan? Bolehkah aku meminjam pensel kamu gitu. Terus yang di kalimat ketiga, May di sini tuh merujuk ke kayak tujuan gitu ya. Kayak ini kan kalimatnya ada keperluan untuk belajar so that all the things I imagine maybe as I expected. Maka semua hal yang aku imajinasikan, apa yang aku ekspektasikan itu sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan gitu. May di sini merujuk ke tujuan. Dan banyak lagi makna May lainnya bisa kalian cek aja di kamus tadi. Oke. Sih teorinya gitu aja jujur. Jujur teorinya gitu aja. Karena sinonim dan antonim there's no need much of theory. Yang penting itu practice guys, practice. Kalian baca in English, watch in English, and know in English. And mungkin bisa think in English. Oke, practice nih. Kita kerjain bareng-bareng ya guys. Kita kerjain bareng-bareng nih. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca dulu. By the way, ini enggak guys? Di kalian burem nggak? Kalian burem nggak? Aman, oke. Burem dikit, Kak. Tapi masih kebaca kan? Oh, zoom lagi. Boleh, boleh. Ini kah maksimal nih. Tapi masih kebaca kan? Justru aku nggak tahu soalnya kalau kalau burem mau diapain lagi. Ah, oke. Masih. Oke, mantap. Boleh silakan dibaca dulu. Nanti yang mau speak up, asik. Speak up mau. Oh ya, by the way, ini guys, ini walaupun ini kan phrase ya, asa gitu, tapi masih berkaitan sama sinonim antonim dan soal ini adalah soal UTBK tahun lalu, 2025. So, ya udah kurang lebih kayak gini. Tapi teksnya nggak sependek ini sih, aslinya tuh teks panjang gitu. Dia ada pertanyaan lainnya, tapi ini aku pendekin. Ada yang jawab E, ada yang jawab A. Boleh nih guys yang mau naik, yang mau speak up nih, boleh nih. Akmal Garfilahil mau kah? AE. Yang lain apa nih? Yang lain apa nih? 100 orang lainnya apa nih? Yang E. Yang E, oke. Yang E, mantap.
Omuku's reason to use sanyan initially came from a place of necessity, but has now become an integral part of her practice. I worked on canvas for a little while, but eventually shifted to working on sanyan, which is a pre-colonial Yoruba textile. She told CNN in a video call, adding that she made the switch after 8 years of studying in the UK. Yang E, oke, mostly jawabannya yang E. Ada juga yang jawab A. Kira ada yang ini nggak nih? Ada yang mau naik nggak nih? Boleh sekarang practice in English, guys. Let's go, let's go. Oke, kalau pertama aku dulu deh. Katanya yang A, ada yang jawab E, banyak kan yang E. Oke, coba pakai pen warna merah deh. Omuku's reason to use sanyan initially came from a place of necessity. Jadi reasonnya, alasannya Omuku untuk menggunakan sanyan itu, berasal dari a place of necessity. It has now become an integral part of her practice. Jadi, part yang integral gitu mmm, di practice tadi, kayak kegiatannya gitu. I worked on canvas for a little while, but eventually shifted to working on sanyan, which is a pre-colonial Yoruba textile. She told CNN in a video call, adding that she made the switch after 8 years of studying in UK. Yang ditanyain adalah kata a place of necessity. Tipis banget. A place of necessity. Kalau kalian ketemu soal semacam ini di UTBK, kalian bisa langsung cari aja katanya, nggak perlu dibaca dulu keseluruhan teksnya. Bisa langsung menuju ke kalimat yang ada kata yang ditanyain gitu. Sini frasa a place of necessity kan ada di kalimat pertama ya. Nah, jadi katanya jawabannya yang A atau jawabannya yang E. Nah, a place itu literally arti bahasa Indonesianya adalah sebuah tempat. Terus necessity itu asal katanya dari necessary, which it means in Indonesia perlu atau penting, sama aja, ya kan? Apakah dari tempat yang penting maknanya gitu kan. Kita lihat dulu nih konteksnya. Di kalimat ini, dia, mmm, bersamaan dengan kata apa aja nih gitu kan. Oke, langsung ke opsi aja deh. A practical katanya, a practical. A practical emang artinya apa, guys? Jawab A coba. A practical emang artinya apa coba? By the way nanti ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Iya 5. Praktis. Betul betul. Nah, boleh ya kita sambil lihat ini, sambil pakai dictionary tadi. Practical. Nah, dia tuh merupakan adjective. Makna pertama itu connected with real situation rather than being ideas or theories. Terus yang kedua tuh ada of an idea, a method or cause of action, right or sensible, like to be successful. Sinonimnya itu workable. Terus yang ketiga itu useful or suitable. Terus yang keempat itu sensible and realistic. Yang kelima, good at making or repairing things. Terus yang keenam, almost complete or total. Oke. Hmm. Kalau yang E, an urgent. Urgent tuh juga sama-sama penting ya. Nih, kalau di kamus katanya yang pertama itu that needs to be deal with or happen immediately.
Point that you think that something needs to be dealt with immediately. Jujur ada 2 pendapat antara A atau yang E. Ada yang mau speak up nggak nih? Ada yang mau speak up gak guys? Lebih lolos UGM? Boleh boleh. Mau? Belum kelihatan ya? Jadi a place of necessity di sini tuh maknanya lebih ke kayak sesuatu yang diperlukan gitu. Oke, ini aja, sesuatu. Kan apa ya? From a place of necessity. How? Gitu. But has now become an integral part of her practice. But has now become an integral part of her practice. Awalnya tuh dari sesuatu yang penting, tapi sekarang tuh udah jadi hal yang biasa gitu buat si omuku ini. Hmm, yang E. Yang E atau yang A? Coba yang jawab A kenapa guys? Jujur mirip sih. Jujur mirip. Coba yang A ada yang mau speak up nggak nih? Tadi siapa? Kuaci dan Anka Jahari. Hari ini bahas sinonim antonim, kita nggak banyak teori, jadi kita praktis aja karena emang suka ada yang kayak mirip-mirip banget gitu maknanya. Itu lebih ke tindakan nyata nggak sih, bukan sesuatu yang penting. Oke. Helen is typing. Bisa kita tulis. Oke. Kalau urgent, kalau urgent sebenarnya udah obvious ya. Maknanya tuh ya mendadak atau darurat. Nah, kenapa yang B, C, D itu pasti enggak, karena long term itu maknanya, jangka panjang, quality to kualitas yang tinggi gitu ya. Terus yang D itu possible, mmm, mungkin. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, yang banyak dijawab. Nah, oke, praktis yang kedua.
Baca nggak? Kebaca nggak? Kebaca nggak? Assalamualaikum UGM, izin. Izin, doain guys, doain. Amin, amin. B, B, B. Aku belum baca jujur. Yang mau naik gak nih? Ada yang mau naik gak nih? Kita discuss nih. Kita sharing our own opinion. You know why Japanese mayonnaise tastes so much better than the regular kind? According to local R&D chef, that is because it has MSG. You know, do you got nausea, heart attack? Heart attack. Ada yang typo. Mana tadi? Heart attack, palpitation, headache, numbness, or excessive after a meal that is apparently the MSG having its devious way with you. I also found out recently that the favorite enchanter has the same rippling effect on chef and private dining cooks as garlic on vampires. B, ih, B semua. B semua. Mau naik gak nih? Ada yang mau naik gak nih? Sekalian baca nih. Ayo guys, ayo guys. Ada yang mau naik gak? Ada yang mau naik gak? Siapa yang mau naik guys? Yang naik kita nanti kita doakan bersama-sama. Yang ditanyain adalah the flavor enchanter. Guys, ada yang mau naik tidak? Ada yang mau naik tidak? Let's go, let's go. Kita practice bersama-sama, guys. Oh, Adin, boleh. Silahkan. Udah belum? Oh, terima. Oke. Hai, Adin. Kak, Hai, Sen. Halo. eh Silahkan. ini ini jelasin tentang alasan jawabannya kan? Ya, Oke, jadi ini tuh kan dia bilang the expression the flavor enhancer is closest in meaning to flavor enhancer itu kan kayak penambah rasa. Jadi jawabannya yang tepat itu antara taste booster. Bukan antara sih, emang itu jawabannya. Soalnya taste itu kan rasa. Terus booster itu penambah. Jadi beneran itu sinonimnya. Kalau food coloring itu dia coloring itu kan pewarna, berarti pewarna makanan. Kalau food stabilizer itu apa ya? Stabilizer itu kan penstabil, bukan? Jadi jawabannya B, gitu ya. Kak. Makasih. Oke, good job. Thank you, Adin. Mau kemana, Adin? UB nih kayaknya nih. Nggak sih? Iya bener. Oke. Jurusan apa? Kalau boleh tahu. Insya Allah FK Kak. Amin. Guys, kita aminkan, guys. Oh my God. Our future doctor, guys. Amin. Oke. Amin. Semangat ya, Adin. Makasih Ya, Kak, susu semangat. Kak. Terima kasih. Ada V ya. Terima kasih, Adin. Oke. Makasih juga Benar Kak. banget ya tadi kata Adin. The flavor enhancer itu artinya tuh penambah rasa. Nah, kalau A itu food stabilizer. Kan beda ya sama penambah rasa. Terus taste booster juga. Aduh salah ini. Nah, food coloring itu pewarna. Gak ada kaitannya penambah sama pewarna gitu. Terus yang D preservatif itu kalau nggak salah pengawet. Kalau nggak salah pengawet. Coba kita lihat. Coba ya. Being disturbed by natural process.
AKA ya basi gitu ya, pengawet. Suplemen ya suplemen, bukan suplemen, nggak sama kayak penambah rasa gitu. So, jawabannya bener banget yang B. Terus yang nomor 3 nih, yang nomor 3, praktis ketiga, silakan yang mau jawab lagi. Baca dulu baca dulu. However, children with disabilities are often ignored in policy making. This limits their access to education and their ability to participate in school, economic, and political life. Worldwide, these children are among the most likely to be out of school. They often struggle to get an education. This is because of discrimination, shame, and school failures to meet the needs of students with disabilities. Saya tuh ngomongin tentang um, ketidakadilan terhadap anak-anak disabilitas gitu. Dan kata yang ditanyain atau frase yang ditanyain adalah out of school. Out itu keluar, school itu sekolah. Kira-kira apa nih? Eka feeling lagi. Kok feeling sih? Feeling sih. Uh. Banyak banget yang jawab nggak ada jawaban lain apa? Oke, Herdians boleh. Ini aku invite ya. Mantap, silahkan. Oke. Halo Herdinan, sorry baca, salah baca. Halo Herdinan, Kuaci mostly jawabnya C, oke. Kalau belum di-unmute BTW. Halo? Halo Herdinans, dengan siapa di sana? Halo Herdinans. Oh, Herdinans is typing. Halo, halo. Jadi kita di akhir ada ini lagi, ada practice lagi. Replacing word kalau nggak salah. Halo Herdinans, dengan siapa di sana? Halo Herdinans. Miknya masih belum di ini loh. Kasihnya Kak lagi di gunung tuh kayaknya. Iya kah? Herdinans. Dari map. Waduh. Hmm. Ferdinand kalau udah bener lagi nanti jawab next soal aja ya. Ini kita kasih ke Prismon Halilintar dulu nih. Boleh silahkan. Udah belum sih? Nah, Halo, kedengeran nggak suaranya? dengeran aman-aman. Sebelumnya minta maaf ya kalau semua masalah. Aman, aman nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, di sini tuh tadi jawaban mayoritas kan E ya. Tadi aku tuh juga jawab E. Kenapa kok aku jawab E? Soalnya yang paling cocok di sini tuh E. A, B, C, dan itu nggak cocok kan. Kayak yang A tuh working Oke. instead of studying. Mereka tuh bekerja mereka tuh bekerja daripada belajar kan. Bahkan di sini tuh mereka bilang kan ini bahas tentang anak-anak disabilitas ya. Ya. Ya kan? Jadi menurutku kan mereka mungkin agak kesulitan ya untuk bekerja daripada belajar. Dan sih juga nggak disebutin juga kalau mereka bekerja tuh gimana.
Terus sama yang kedua, being on a school holiday juga nggak disebutin, apalagi graduating from school, mereka kan bilangnya kayak, kebatasan untuk belajar kan, yang di atas tadi yang limit tadi. Terus yang ini juga not studying indoors tuh maknanya banyak ya. Jadi ya nggak itu juga, ya jadi not attending school. Oke, benar. Iya sih, ini opsinya jujur gampang. Jawabannya yang not attending school. Thank you. Siapa namanya? Prisman Halilintar. Namanya siapa coba? Maksudnya siapa sih? Nama aslinya tuh ini, Rara. Oh, Rara. Oke. Rara mau kemana? Mau ke mau ke UNER, Kemana? kalau nggak ITS. Mananya? Amin. Apa nih, teknik ya? Teknik ya? Enggak, FK, Teknik Kak. ya? Capek, Kak, teknik, Kak. FK. Oke, siap. Emang FK? Oke, ya apa-apa lah. Kalau emang, oke. Aminkan, guys. Aminkan. Aminkan. Aduh, aduh. Aminkan dokter satu ini lagi. Thank you, Rara. Iya, Rara atau Ara tadi? Rara, pakai Thank R, you, pakai thank R. you. Oke, Oke, makasih ya, Kak. terima kasih banyak. Ya, aman. Oke. Ya bener ya guys, tadi penjelasannya, jawabannya oke. Kalian juga jawabnya udah bener, semuanya jawabannya nggak ada yang lain sih. Nah, out of school kita kalau lihat di kalimatnya juga this limit their access to education and their ability to participate in school economic. Oh, salah. Worldwide, the student are among the most likely to be out of school. Nah, di sini um, mana? Ada kata sama limit their access education and their ability, ya kan, ability to participate in school. Nah. Terus katanya this is because discrimination, shame, and school failures to meet the needs of student with disabilities. So jawabannya yang sekali. Nah, oke. Yang keempat nih. Yang keempat guys. Udah telat belum Kak? Ya benar, tidak ada kata telat belajar. Kalau mau nonton rekamannya boleh di YouTube. Kan dibaca dulu guys. Silahkan dibaca. Tadi. Silakan dibaca guys, kakaknya jawabannya apa ya? Cutting down, cutting. Aku depresi. Eh, apakah lagi? This is to limit visitor number and help fund eco-friendly tourism. Many local have also opposed short-term rentals, and cities like Athens and Barcelona are cutting down on them. This is making cheap rentals harder to find at busy areas. Yang oke. Ada yang mau naik gak? Yang naik guys, yang naik siapa nih ya? Ditunggu Raisen-nya. Ditunggu Raisen-nya. Okay. Increasing, seeking, accumulating, adding, reducing. Oke. Ada yang mau naik gak nih? Ada yang mau naik gak nih? Yang naik, yang naik. Oke, yaudah langsung aja ya guys. Jadi cutting down ini ada di kalimat yang kedua. Sebenarnya kalau kita telaah gitu ya, frasanya cutting itu kan memotong gitu, memotong. Terus down itu literally turun bawah gitu ya. Nah, increasing itu naik. Jadi ya antonimnya bawah ya kan? Salah. Terus seeking juga enggak.
nggak terkait gitu. Terus accumulating juga enggak, artinya itu kayak mengumpulkan, terus adding juga malah menambah, malah antonimnya akan memotong bawah. So, yang jawaban yang benar adalah yang E. Gitu. Oke, next. Yang terakhir sih. Nanti kita ada kuis satu lagi. Silahkan dibaca dulu, guys. Silahkan dibaca dulu. Silahkan lock jawaban kalian di komen. The impact of hidden fees caused by injustice supports on the bill. They eroded consumer trust. This erosion of trust in turn makes people wary of engaging with brands that use these tactics. The phrase consumer trust is closest meaning to. Ada yang A, ada yang E. Oke. Yang A itu customer faith. Terus yang B itu buyer awareness. Yang C client confidence. Terus yang D client expectation. Terus yang E itu customer credibility. Jawabannya antara A sama E. Nih yang jawab banyak yang A, banyak juga yang E. Menarik. Ada yang mau speak up? Siapa yang mau jelasin pilihannya, guys? Siapa yang jelasin pilihannya? Lagi musim hujan, jaga kesehatan, guys. Apa tuh? Ganti A deh. Oke. Kenapa ganti tuh Chelsea? Gak boleh ganti, kata mama. Ih. A. Oke. Jujur aku punya jawaban yang beda. Cuman debatable. Kita di sini diskusi aja. Oke, sudah muncul tim C. Sudah muncul tim C. Client confidence. Jujur aku punya jawaban. Nggak sih? Oke. Lah, tiba-tiba ada yang C. Tiba-tiba banyak yang C. Coba yang mau naik, coba deh perwakilan yang opsi A, yang opsi B, yang opsi C, yang opsi E. Coba guys, coba guys. Coba perwakilan satu orang aja, satu orang. Boleh Feby lolos UGM 2026. Amin. Silahkan boleh raise hand. Raise hand Feby. Oh ya tadi nanya ya, aku lupa jawab. Raise hand. Ini klik yang gambar tangan yang begini. Oke, mantap. Silakan. Assalamualaikum. Udah kedengeran belum kakak? Waalaikumsalam. Aman, sudah. Menurut aku jawabannya yang C, soalnya malu kan customer trust itu artinya kan kepercayaan konsumen ya. Konsumer apa?
Customer trust, artinya kan kepercayaan konsumen. Terus client confidence juga sama, kepercayaan klien. Oke. Boleh. Kita simpan dulu ya Oke. opininya. Terima Oke, kasih terima Feby lolos kasih. UGM. Mau jurusan Iya, apa? aku pengen hukum UGM, Kakak doain ya. Amin. Aminkan guys, aminkan guys. Amin. Feby lolos UGM Hukum 2026. Amin. Amin. Terima kasih, friends. Terima kasih, Kak. Terima kasih Feby. Ya. Oke, mantap guys. Kita udah dapat jawaban yang C. Katanya client confidence itu equal to consumer trust. Artinya, nah klien di sini tuh sebenarnya sama-sama ini ya, sama-sama pembeli gitu, consumers dan klien gitu. Itu merujuk ke subjek yang sama gitu. Maaf kalau ngawur. Oke, kita simpan dulu. Coba yang jawab A tadi boleh dong, boleh naik. Yang jawab A dan yang jawab E boleh dipersilahkan. Boleh dipersilahkan. Chelsea naik Chelsea. Ini is typing. Oh, ini ada yang boleh. Silakan. Asik. Oke. Halo. Halo Chelsea. Ada suaranya aman. Oke, Kak Ahmad boleh agak zoom out sedikit nggak? Aku pengen lihat ini soalnya lagi. Jawaban aku itu yang A, soalnya kalau kan faith itu kan artinya juga sama kayak kepercayaan. Jadi sedangkan di atas kan ditulisnya customer trust. Jadi makanya aku pilih yang menurut pendapat aku yang paling mendekati meaning ke customer trust itu yang A, yang customer faith. Oke. Wait. Nah, terima kasih Chelsea. IHI UGM. Terima kasih. Oke, guys, aminkan guys. Our future diploma, guys. Amin. Amin. Terima kasih Chelsea. Terima kasih udah pick up. Nah, tinggal yang E nih. Tinggal yang E. Yang E tadi siapa nih yang jawab E nih? Coba boleh dong opininya kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh ya, by the way dari yang tadi 3 di awal ada yang mau ditanyain nggak guys? Kalau ada yang mau ditanyain, nanti di akhir kita bahas. Tapi kita ke sini dulu ya. Yang E. Yaudah deh langsung aja ya. Nah, di sini aku juga lebih condong ke A atau enggak yang C. Kenapa yang E tuh enggak? Karena kan customer credibility. Kredibilitasnya tuh customer, bukan kredibilitasnya penjualnya ini ya. Nah, kalau bahas tentang the impact of hidden fees,
Terus ada bahas juga tentang customer trust-nya, berarti kan ini customer trust itu kepercayaan customer terhadap penjualnya ya kan. Nah kalau, closest meaning-nya itu yang customer credibility, itu merujuk ke kredibilitasnya customer, dipercaya. Bukan dipercaya nggak sih kalau yang Kak? Gimana ya? Jadi kalau yang itu lebih ke kredibilitasnya customer, bukan ke kredibilitasnya pembeli gitu. Coba ya kita cari makna kata kredibilitas. Jadi kayak customer yang bisa dipercaya gitu loh, bukan pembeli yang bisa dipercaya. Nah, the quality that somebody or something has, that makes people believe or trust them. Kalau di, customer credibility tadi berarti kan ini ya, kredibilitasnya customer gitu, bukan kredibilitasnya si penjualnya itu, dipercaya atau dihormati pelanggan ya, Kak. Iya, makna katanya tuh itu, makna ka makna frasa customer trust tuh itu. Eh, dipercaya atau dihormati pelanggan ya, Kak. Customer trust itu kepercayaan customer. Jadi customer itu percaya sama produknya, penjual gitu. Oke, menarik menarik menarik. Itu salah, guys. Itu salah. Karena di kalimatnya nih, they erode customer trust. Mereka, erode tuh kayak mengkikis kepercayaan, consumer. Jadi, kepercayaannya consumer itu terkikis terhadap ya perusahaan atau penjualnya itu. Pelanggan percaya pada perusahaan kalau customer credibility kayak perusahaan percaya dengan pelanggan. Benar. Nah, iya, exactly kayak kata Kal ya, bener banget. Oke. Udah clear belum nih yang E? Yang E udah clear belum nih yang E? Jadi customer credibility itu tuh kredibilitasnya customer, bukan kredibilitasnya perusahaan atau penjual itu yang dilihat sama customer gitu. Justru udah clear. Oke, aman ya? Nah, kalau yang B sama D ini udah obviously salah sih. Kayak buyer awareness itu kan kepedulian, ya kan? Kayak ya kepedulian gitu. Jadi salah, bukan trust, beda. Terus expectation juga, ekspektasi beda sama kepercayaan. Nah, sisa yang A sama C, katanya customer faith atau yang client confidence. Coba guys, final answer kalian yang mana nih? Final answer kalian yang mana? Final answer kalian yang mana?
Yang A. Tetap A. Nice, oke. Hmm, kita lihat Del, kita lihat ini ya, kita lihat kamus. A dulu deh, A dulu. Wait. Kan kita sering pakai buat kayak ini ya, kepercayaan kepada Tuhan gitu, kepercayaan batin. Nah, iya kayak gitu, kepercayaan batin. Iman gitu kan. C. Oke, muncul lagi nih sekarang. Nah, katanya nih kalau dari kamus, makna kata faith itu yang pertama, trust in somebody ability or knowledge. Trust that somebody or something will do that has been promised. Terus yang kedua, makna kedua tuh strong religious belief. Lagi nggak? Terus yang ketiga, a particular region. Terus yang keempat, good or bad faith, the intention to do something. Nah, kalau confidence, the feeling that you can trust, believe in, and be sure about the abilities or good qualities of somebody or something. Believe in your own ability to do things and be successful. Confidence kan benar. Nah, the feeling that you are certain about something. A feeling of trust that somebody will care. Nah, yang mana? Coba yang mana? Yang mana guys? Setelah baca kamus, coba yang mana? Yang C. Anjay. Oke, sekarang tiba-tiba banyak yang C nih. Tiba-tiba banyak yang C nih. Oke, yaudah langsung bahas aja ya guys ya. Tadi kita udah dapat A, udah dapat C, udah dapat E. Nah, customer faith. Oke, sekarang banyak yang jawab C. Sebenarnya jawabannya yang C. Nah, customer faith itu kepercayaan, sama-sama kepercayaan. Faith itu kepercayaan, confidence juga bisa kepercayaan, walaupun mostly kita tuh kalau ngomong confidence lebih ke kayak kepercayaan diri gitu kan. Tapi confidence itu bisa juga percaya doang gitu, bukan percaya diri kayak yang tadi ada di kamus ya kan. Nih. Nah, kalau faith itu benar banget walaupun sama-sama trust, tapi lebih ke Tuhan gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Itu guys, udah ya. Udah clear kebingungan kita. Guys. Jujur di video kayaknya nggak kelihatan, tapi kalau kalian buka PPT-nya nanti jelas kok. Aku gedein deh. Clear. Oke. Jadi ya itu, walaupun dua-duanya bisa saling bersinonim, tapi lihat mana yang lebih mirip gitu sama kata yang ditanyain ya.
Nah, seperti itu kawan. Nah, udah sih. Kita udah clear semua, guys. Oh ya, dari kuis yang tadi ada yang mau ditanyain nggak, guys? Yang kuis di awal tadi itu. Ada yang kalimat bingungin juga nggak? Bisa cek ya sih di sini. Hmm. Hmm. Ada yang oh, asik. Vanilla Fauzi Syuhada Adi. Kesemek. Oh, kocak banget. Oke. Kalau terlambat, akses rekaman ulangnya di mana ya, Kak? Bisa cek YouTube-nya Setara Belajar Alternativa. Atau di tracker. Kalian bisa scroll ini ke hmm, English Camp di yang Evolution Camp. Kalian scroll ke atas, nah itu Bibu ngirimin link tracker dan link YouTube Setara Belajar Alternativa. Sama-sama kepada para top 3 asik. Selamat juga buat yang bukan top 3 ya. Selamat juga karena sudah mau mencoba gitu. Jangan lupa buat dicatetin guys hal-hal yang eh, kata-kata yang kalian baru ketahui gitu. By the way, ini aku ada kuis lagi 5 soal doang. Masih pada semangat gak sih nih? 72 orang nih, 72 orang. Dan kayak bingung gitu ya sama sama aduh ini perasaan maknanya tuh sama deh. Oh, tapi kok jawabannya yang bener ini ya, bukan yang ini. Coba kalian cek kamus, kalian bandingin gitu. Kira-kira kenapa ternyata jawabannya yang ini bukan yang itu. Kita bersahabat dengan para kamus-kamus ini, kawan. Ntar ya, aku salin link dulu nih. Hmm, synonym, replacing word. 5 soal doang sih, kayaknya gampang deh. Agak lupa, tapi seingatku gampang. Silakan, silakan. Buset. Jujur seru sih kayaknya. Banyak banget sebenarnya yang mau dibahas di bahasa Inggris tuh. Sejauh ini tuh mostly keluhan tentang LBE, itu tentang vocabulary, terus tips paham teks gitu-gitu guys. Sebenarnya tipsnya simple aja, tipsnya ya kalian sering-sering bacain English, terus catat vocab, dan kalau aku works itu pas ini loh, aku sambil diomongin gitu, kayak misal aku ketemu kata baru, terus aku buat kalimat yang yaudah yang aku kepikiran dari satu kata itu gitu, terus aku ucapin sendiri aja, asik tau guys, ngomong sendiri. 14, 48
Kita start. Oke, udah 14.47. Kita start ya. Start. Silakan, enjoy. Let me know kalau udah selesai, guys. Sudah, oke. Ini udah kelar ya? Widih, keren.
Selamat kepada Papiloma menempati juara 1. Kemudian di juara 2 ada Johal. Dan yang ketiga kita bertemu lagi dengan Kesemek, yeay. Dan selamat kepada peserta-peserta yang lainnya yang telah mengikuti kuis hari ini. Gimana guys? Soalnya gimana? Gampang lah ya, gampang gak sih ini mah? Gampang ini mah, ya nggak sih? Aman, oke. Nah, benar. Pokoknya kalau sinonim antonim gitu mah ini aja sih nomor 4 ya. Ya udah ini aja, nggak ada tips khusus kayak ya udah emang harus hafal gitu. Tapi kalau kalian sambil baca, lihat kalimatnya juga bisa ketebak kok itu kira-kira maknanya apa. Itu guys, udahlah ya. Ada yang mau ditanyain belum? Nggak nih guys, sebelum aku akhiri. Sebenarnya selalu catat vocab sih jujur. Kalau paham dicatat aja. Dicatat terus buat kalimat. Gak harus, kalau kalimatnya nggak harus ditulis, kayak sambil kalian ucapin aja nggak apa-apa. Dan banyak-banyak terpapar oleh radiasi bahasa Inggris. Ya, selamat untuk kita semua, beri tepuk tangan untuk kita semua, yeay. Congrats semuanya, selamat. Oke, aku sudahi ya guys. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, sama-sama semuanya. Terima kasih juga buat kalian. Bener, so ngaruh itu, setuju. Buat kalian yang mau kerjaan ulang, nanti aku upload di tracker. Terus kalau rekaman seperti biasa ada di YouTube. Dan apa lagi ya? Ya kalau ada yang mau ditanyain terkait bahasa Inggris, boleh DM aku aja. Di akun yang ini tapi, di yang Nara aja ya. Jangan yang Alwamura, soalnya jarang dibuka yang itu. Begitu guys. Semangat. Aku end ya. Aku nunggu kalian typing deh. Kak izin menghubungi kakak. Aman saja, aman. Aman saja. Kalau ada yang mau ditanyain, chat aja guys, chat aja. Terbuka untuk berbagai macam pertanyaan. Yang terkait bahasa Inggris. Oke. Thank you semuanya, aku end. Terima kasih.